Oke, kali ini kita akan belajar membandingkan pecahan. Jadi bagaimana membandingkan pecahan, apakah pecahan itu lebih besar, lebih kecil, atau sama. Membandingkan pecahan, kalian tentu masih ingat dengan pelajaran kelas 3, yaitu membandingkan bilangan. Untuk membandingkan bilangan, kalian akan menggunakan lambang-lambang berikut ini. Seperti lambang ini artinya lebih besar, kemudian jika menghadap ke kiri artinya lebih kecil, dan sama dengan. Contohnya, 28 dan 18. Lambangnya menghadap ke kanan, artinya 28 lebih besar dari 18. Kemudian 57 dan 43, lambangnya menghadap ke kanan, artinya 57 lebih besar dari 43. 23 dan 80, lambangnya menghadap ke kiri, artinya 23 lebih kecil dari 80. 25 dan 50, lambangnya menghadap ke kiri, artinya 25 lebih kecil dari 50. Adapun simbol sama dengan digunakan jika nilainya sama. Misalnya 10 sama dengan 10, atau 10 itu sama dengan 5 ditambah 5. Jadi nilainya sama besarnya. Bagaimana membandingkan pecahan? Yang pertama, pecahan berpenyebut sama. Bagaimana cara membandingkan pecahan yang penyebutnya sama? Membandingkan pecahan yang penyebutnya sama, maka pembilangnya yang dibandingkan. Pecahan dengan pembilang yang lebih besar adalah pecahan yang bernilai lebih besar. Contoh, bandingkan pecahan-pecahan berikut ini. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama? Contoh yang pertama, 1/4 dan 2/4. Keduanya memiliki penyebut yang sama, yaitu 4. Jika penyebutnya sudah sama, maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. Pembilang dengan angka yang lebih besar, yaitu memiliki nilai yang lebih besar. Jadi 1/4 itu lebih kecil daripada 2/4. Contoh yang kedua, 3/7 dan 2/7. Penyebutnya sama-sama 7. Maka yang dibandingkan adalah pembilangnya. Jadi, pembilang yang angkanya lebih besar memiliki nilai yang lebih besar. Jadi, 3/7 itu lebih besar daripada 2/7. Contoh yang ketiga, 1/5 dan 2/10. 1/5 dan 2/10 itu sama, ya. Karena 1 dikali 2 sama dengan 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi 1/5 itu sama dengan 2/10. Tentu kalian masih ingat dengan pecahan senilai ya, bagaimana untuk menentukan pecahan senilai dengan dikali atau dibagi dengan angka yang sama, baik pembilang maupun penyebutnya. Nah, dibuka lagi, dipelajari lagi tentang pecahan senilai. Sekarang bagaimana membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda? Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda, langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Tentukan KPK-nya terlebih dahulu, kelipatan persekutuan terkecil dari kedua penyebut itu. Kemudian yang kedua, samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 3. Setelah penyebutnya sama, pembilangnya yang dibandingkan. Pembilang dengan angka lebih besar memiliki nilai yang lebih besar. Contoh, bandingkan pecahan berikut ini, 6/4 dan 5/3. 6/4 penyebutnya adalah 4, 5/3 penyebutnya 3. Jadi penyebutnya berbeda, maka harus dicari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Dari mana bisa mendapatkan angka 12? 4 ditambah 4 sama dengan 8, 8 ditambah 4 sama dengan 12.
Kemudian 3 juga sama, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 6 ditambah 3 sama dengan 9, 9 ditambah 3 sama dengan 12. Jadi dilipatkan angkanya ya, sehingga sama-sama mendapatkan angka 12. Nah, setelah diketahui KPK-nya adalah 12, langkah selanjutnya adalah 6/4 penyebutnya ini dikalikan dengan angka yang hasilnya 12. 4 kali berapa yang hasilnya 12? Dikali 3. Karena 4 dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Jadi 6/4 itu senilai dengan 18/12. Kemudian 5/3. Pembilangnya 5, penyebutnya 3. 3 penyebutnya ini dikalikan dengan angka yang hasilnya 12. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian, karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi, 18/12 itu lebih kecil dari 20/12. Karena penyebutnya itu sudah sama, maka yang dibandingkan pembilangnya. Jadi 6/4 itu lebih kecil dari 5/3. Karena 6/4 itu senilai dengan 18/12. 5/3 itu senilai dengan 20/12. Jadi 6/4 itu lebih kecil dari 5/3. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami apa yang telah saya sampaikan. Jangan lupa terus diulang-ulang di rumah, tetap semangat belajar, dan matematika itu harus sering mengulang. Diulang, terus berlatih, pasti kalian akan bisa. Sampai jumpa.